Iya, tadi Pak Mario sempat membuat satu kalimat yang menarik sekali buat saya, di mana rata-rata orang yang membicarakan mengenai uang akan lebih banyak mendapatkan uang. Bisa dijelaskan, Pak, maksud dari kalimat ini seperti apa? Oke. Atau saya ngomong uang. Biar banyak dapat uang. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Enak nggak mendengarkan orang bicara mengenai uang terus gitu? Jujur saja. Okay. Kenapa pembicaraan mengenai uang tidak enak didengar? Karena bukan uang kita. Tuh, ya toh? Karena uangnya dia. Lah uangku mana? Itu sebabnya tidak enak. Tetapi yuk lihat logikanya. What you focus on grows. Yang menjadi fokus Anda tumbuh. Siapa yang di sini koleksi perangko? Ada? Oke. Siapa yang koleksi perangko? Kalau Anda tidak koleksi perangko, saya anjurkan Anda mencoba mulai besok supaya mengerti sekali money actions. Coba mulai besok kumpulkan perangko. Lihat berapa banyak Anda punya perangko minggu depan. Coba begitu Anda bilang, aku mau mengumpulkan perangko. Apa yang Anda lakukan? Sudah mulai tanya, ini surat mau dikirim ya? Ada perangkonya, sini itu. Dia bilang, ini mau dikirim, ya sini dulu. Gitu kan? Coba. Ya. Berarti betul yang menjadi fokus Anda tumbuh. Jadi orang yang membenci uang, kebenciannya tumbuh. Jadi dia tidak melihat kesempatan menghasilkan uang, bahkan bila kesempatan itu jelas sekali. Pertemuan rapat dengan klien yang bisa membeli banyak dia hindari. Karena dia bilang apa? Bicara mengenai uang, nggak enak. Berarti kalau Anda menikah, belajarlah untuk ikhlas menerima bahwa uang itu alat membiayai kehidupan yang baik. Oke? Soal orang menggunakannya bagi keburukan itu orang. Tapi Anda orang baik. Jadi kenapa orang yang rajin, aktif membicarakan uang, uangnya lebih banyak? Karena memang fokusnya tumbuh. Nah sekarang, ini anjurannya. Saya juga tidak suka dengan orang yang selalu membicarakan uang. Jadi, happy medium. Berfokuslah menghasilkan uang, tapi hormatilah selera baik. Sehingga Anda menyimpan rencana-rencana Anda dan kegembiraan Anda mengenai menghasilkan uang untuk diri Anda sendiri, tetapi berbagi apabila, ini ada yang baik kita lakukan sama-sama. Sehingga Anda juga tetap memelihara kecintaan orang kepada diri Anda sendiri, sambil bersama-sama membangun kemandirian finansial. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario, super sekali. Saya lanjutkan kepada pertanyaan yang diajukan kepada Pak Mario lewat tayangan yang sudah kami rekam sebelumnya. Ini dia. Halo Pak Mario, salam super. Saya Feby, saya karyawan swasta di salah satu retail. Saya ada sedikit masalah mengenai apa ya, karena kita juga kerja tapi saya berusaha untuk punya usaha sendiri. Karena nggak selamanya kan kerja gitu. Cuman masalahnya saya itu adalah di modal. Gitu. Kadang sekarang banyak sih pinjaman ini pinjaman, tapi susah kan aksesnya, apanya, butuh syarat-syarat yang ribet banget gitu. Jadi gimana ya biar supaya usahanya juga, sebenarnya kalau skill sih ada, cuman masalah emang cuma di modal aja. Terima kasih Pak Mario, salam super. Terima kasih banyak, ada kata penting sekali beliau sebutkan tapi tidak dengar. Ayo, apa? Skill. Beliau tidak mendengar modal yang telah dimilikinya karena sibuk mencari modal uang. Nggak punya uang, nggak punya modal ini. Kalau skill sih punya, skill itu modal. Lihat, kita ditulikan oleh fokus kita. Fokusnya pada mencari uang untuk membiayai ide, padahal dia punya skill.
Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, banyak di antara kita mengatakan sesuatu yang tidak didengarnya. Sekarang, kalau ada orang yang bertanya-tanya, kenapa yang aku upayakan kok selalu terbatas ya? Kenapa kok rezekiku selalu terbatas ya? Saya tanya sekarang, pernahkah Anda seperti mengumumkan tidak butuh uang? Aku lebih baik nggak kaya daripada. Aku nggak butuh uang kalau dari mereka. Kalau dari orang-orang tipe dari ini, suku dari ini, gua nggak butuh uangnya. Pernah nggak ada kesombongan seperti itu? Kalau ada, itu diterima sebagai sumpah loh. Sadarilah setiap kalimat disaksikan. Dan kalimat yang disaksikan diterima sebagai doa. Yuk kita bongkar-bongkar itu. Jadi nanti malam bilang, Tuhanku maaf kalau dulu aku ngumumkan sok tidak butuh uang. Butuh kok, butuh. Ya, yuk. Di langit bergema suara ini korban Mario. Nah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dengarkanlah diri Anda sendiri karena Tuhan itu, kalau kita sulit mendengarkan nasihat orang lain, kadang-kadang disisipkan dari kalimat tidak sengaja dari yang kita katakan sendiri. Tahu nggak? Aku sih nggak perlu bantuan mereka karena kalau aku kerjain sendiri bisa. Terus kenapa nggak dikerjakan? Karena nggak dengar. Padahal dia bilang kalau aku kerjain sendiri bisa. Kenapa nggak dikerjakan? Karena sedang memprotes orang itu. Ya. Gitu. Masih ada lagi pertanyaan yang juga diajukan kepada Pak Mario lewat tayangan yang sudah kami rekam sebelumnya karena tidak berkesempatan untuk hadir langsung di studio. Penanyanya adalah ini. Salam super Pak Mario, perkenalkan nama saya Andi. Saya bekerja di Bilangan Depok, salah satu perusahaan swasta. Masalah saya sekarang ini dalam pekerjaan saya ini saya udah maksimal, namun insentif yang saya dapatkan itu belum sepadan apa yang telah saya kerjakan selama ini. Pertanyaan saya, apakah saya harus berpindah ke perusahaan lain atau tetap melanjutkan di perusahaan itu atau gimana? Terima kasih Pak Mario, salam super. Super sekali. Tadi pilihannya apa? Tetap di sini, keluar atau tetap di sini atau gimana? Kira-kira nasihat saya yang mana? Gimana? Karena gimananya ini jalan keluarnya. Kalau dia tetap berada di perusahaan itu dengan sikap yang sama, dia akan sama menderitanya. Ya, kalau dia keluar dengan kualitas yang sama, di perusahaan baru diperlakukan sama. So kalau gitu jawabannya gimana? Gimananya adalah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan menggigit tangan yang memberi Anda makan. Perusahaan itu telah membayar Anda. Pertanyaan saya nih, siapa yang sudah bekerja di kelompok ini? Good. Pak, kalau Anda berhenti bekerja, adakah orang yang ingin mengganti Anda? Nggak ada. Loh, ini pekerjaannya apa? Kalau Anda diumumkan, nama Bapak? Henry mau berhenti per tanggal sekian. Diumumkan ini di Facebook kita yang 6,8 juta. Ada yang mau ganti dia nggak? Kira-kira banyak nggak Pak yang mengusulkan diri? Banyak. Terus bilang nggak? Gajinya sekian, mau dikurangi sedikit, mau nggak? Gitu. Mau nggak? Mau. Terus kenapa Anda mengeluh? Enggak, ini contoh aja, nggak harus jawab. Sudah mau jawab beneran. Berarti menderita betul ya. Oke, nah. So, berarti banyak orang tidak mensyukuri yang telah diterimanya, menggigit yang memberinya makan perusahaan itu, pemilik perusahaan itu. Digigitnya dengan cara apa? Nggak dihargai. Gitu. Kita itu pikir bahwa kita itu berharga karena kita pikir kita bisa. Orang lain menghargai kita karena yang kita lakukan baru sedikit. Jadi Pak, gimana tadi? Pak siapa namanya?
Pak Andi. Pak Andi. Jadi, Pak Andi tadi anjurannya adalah menjadikan dirinya bersyukur dulu menerima yang sudah ada, bekerja sekeras mungkin sampai betul-betul tidak pantas dibayar begitu, supaya accounting sistemnya Tuhan yang berjalan. Bukan accounting sistem manusia. Accounting sistem Tuhan berjalan dengan baik sekali kepada orang yang ikhlas karena tidak ada kebaikan sebesar biji zarah pun yang tidak dihitung. Apalagi mengorbankan rasa stres, minder, terhina, tidak dihargai untuk betul-betul menghargai orang yang membayar sedikit. Lalu bukankah kebaikan di langit itu tersentuh? Dibayar kecil saja dia setia seperti itu. Apalagi kalau dia dimuliakan dengan bayaran yang lebih besar. Gitu. Accounting sistem Tuhan, Pak Mario. Ya. Tidak pernah salah. Luar biasa, super sekali. Kami akan segera kembali sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana. Masih banyak pertanyaan yang akan dijawab oleh Pak Mario tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Bagaimana kalau kita abaikan dulu hal-hal yang harus kita keluarkan sebagai uang, tetapi berfokus kepada rahmat Tuhan yang namanya diri Anda.